Oke, kita mulai ya. Walaupun cuma bertiga nggak masalah, yang penting kita istiqomah dalam rangka menuntut ilmu, kajian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Terima kasih teman-teman, patut kiranya bersyukur kepada Allah kita bisa berkumpul majelis ini. Oke, ada sesuatu hal yang bisa kita diskusikan. Kenapa, Pak? Banyak nyamuk, Pak. Nyamuk. Iya. Musim hujan. Musim hujan biasanya kan banyak genangan air. Makanya kalau ada genangan air langsung dibuang aja. Ada hal yang bisa kita diskusikan. Saya mau tanya, Pak. Kita kan dilarang membunuh makhluk hidup, gitu. Nah, kalau nyamuk itu gimana, gitu, Pak? Ya nggak dilarang juga, gitu kan. Cuman yang diatur dalam Islam itu bukan boleh tidak hanya boleh tidaknya membunuh, tetapi cara membunuh juga diatur. Kalau untuk binatang misalnya mengganggu nyamuk, itu ya boleh dibunuh. Hanya saja cara membunuhnya itu harus juga dengan yang baik. Tidak kemudian karena mangkel gitu ya, karena marah sama nyamuk kemudian nyamuknya ditangkap, kakinya dulu dicabut. Gitu. Terus setelah kaki belakang, kaki depan. Setelah kaki depan, sayapnya. Atau sayapnya dulu dilumpuhkan biar dia kan sudah. Ada juga yang lain, kadang teman-teman itu dibiarin dulu dia menghisap di lengan gitu ya. Biarin dulu menghisap sampai gemuk, sampai penuh, terus dibunuh gitu ya. Enggak juga seperti itu gitu ya. Ya udah langsung dibunuh aja dengan cara langsung spontan gitu, sehingga tidak menyakitkan proses kematiannya gitu ya. Jadi kalau binatang boleh asalkan dia memang mengganggu. Tapi ada beberapa binatang yang tidak boleh dibunuh. Dalam artian memang tidak boleh dibunuh apapun alasannya kecuali mengganggu. Misalnya lebah, misalnya semut, itu tidak boleh dibunuh. Dia hanya boleh dipindah, diusir. Tapi kalau memang sudah nggak bisa ya sudah tetap dibunuh. Tetapi cara membunuhnya tidak boleh pakai api atau air panas. Gimana ya? Dikit satu-satu mungkin saya nggak tahu. Karena nggak boleh pakai api, itu nggak boleh. Ada hadis Nabi dilarang membunuh binatang itu, membunuh apapun pakai api. Karena membunuh pakai api itu hanya boleh dilakukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk di neraka gitu ya. Jadi hanya Allah yang boleh membunuh pakai api. Kita nggak boleh. Jadi pites satu-satu. Kalau lebah mengganggu gimana, Pak? Jadi bungkusan aja. Dibungkus apa namanya? Sak gitu ya. Sak terus kemudian dibuang ke rumahnya ini. Takut tuh, Mbak. Ada lagi? Saya. Jadi ini seperti misalnya kayak sapi, domba, kambing, itu kan binatang yang tidak menyakiti kita. Tapi kenapa ya dalam Islam tuh kita boleh menyembelih mereka dan menjadikan mereka hewan kurban? Beda ya antara nyembelih dengan membunuh. Membunuh itu mengambil nyawa binatang, mematikan binatang tanpa syar'i, tanpa ada aturan. Nah, nyembelih ini ada aturannya. Dengan melafadzkan kalimat Allah, Bismillahirrahmanirrahim, saya nyembelih domba untuk kurban saya dan keluarga misalnya. Itu ada aturannya. Jadi segala hal yang berkaitan dengan ibadah itu harus disandarkan pada perintah, baik Al-Quran ataupun hadis. Nah, kalau nyembelih kurban, akikoh atau sembelih untuk dikonsumsi itu kan ada aturannya. Boleh. Kenapa? Karena dibolehkan oleh agama. Islam membolehkan. Hanya caranya yang diatur. Kalau misalnya mau kurban misalnya, tidak kemudian digebukin kan? Pok. Atau dibanting-banting. Enggak. Jadi sembelih dengan cara yang baik. Pisaunya juga harus tajam. Dan yang lain itu ketika misalnya proses sembelih tidak boleh melihat prosesnya itu. Misalnya yang nunggu antrian nih gitu. Nggak boleh melihat karena kan kasihan mereka shock mungkin ya gitu. Etikanya itu seperti itu. Ada hal-hal yang diatur oleh Islam dalam proses nyembelih. Ingat, nyembelih dan membunuh itu adalah sesuatu yang beda. Jadi nyembelih itu dalam melaksanakan perintah syariat. Menyembelih kurban, menyembelih untuk konsumsi,
menyembelih untuk akikoh. Nah, membunuh itu beda. Biasanya membunuh itu identik dengan menghilangkan kemudorotan. Contoh nyamuk dibunuh untuk menghilangkan kemudorotan. Dia bisa menyebabkan sakit apa? DB ya, DB mana nyamuk. Atau ular dibunuh karena untuk menghilangkan kemudorotannya. Dia kalau nggak dibunuh bisa gigit, bisa ketam, mate. Iya. Gitu. Jadi membunuh itu dalam rangka menghilangkan kemudorotan atau mencegah kemudorotan. Nah, menyembelih itu dalam rangka mengambil manfaat. Jadi beda, membunuh itu menghilangkan atau mencegah kemudorotan, menyembelih adalah mengambil manfaat. Gitu. Jadi kalau Ramadan ini nyembelih ayam untuk mengambil manfaatnya buat buka sahur. Gitu. Ada lagi? Saya lagi. Ustadz, setahu saya dalam Islam itu kan tidak boleh mengonsumsi hewan bertaring ya. Sementara saya pernah dengar ada obat yang terbuat dari bisa ular itu. Itu bagaimana hukumnya kalau kita mengonsumsi obat tersebut? Misalnya kayak kita emang sakit banget gitu, Pak. Ada beberapa perbedaan ulama ya. Ada beda pendapat terkait dengan mengkonsumsi obat dari sesuatu yang haram. Misalnya bisa ular, itu kan biasanya digunakan untuk anti bisa. Kalau memang itu sudah tidak ada lagi, misalnya hanya itu obatnya, ya mau gimana lagi? Namanya tidak ada lagi. Gitu. Tetapi kita tetap berkewajiban, berikhtiar mencari alternatifnya. Misalnya terkait dengan obat suatu penyakit A. Oh ternyata obatnya hanya sesuatu yang haram misalnya. Entah harus pakai darah ular ini misalnya gitu ya. Ini harus minum darah ular ini gitu. Kita harus cari dulu darah ular ini mengandung apa. Oh darah ular mengandung antioksidan yang tinggi. Nah, kita cari padanannya yang mengandung antioksidan tinggi. Oh ternyata kunyit mengandung antioksidan tinggi. Buah-buah gitu ya. Buah-buah atau apa itu misalnya. Ya itu antibiotik ya maksud saya. Antibiotik bukan antioksidan. Mengandung antibiotik yang tinggi, bisa ular misalnya. Ya kita cari yang mengandung antibiotik yang lain itu apa. Sehingga kita punya alasan alternatif. Oh nggak usah ular, ini aja. Oh nggak ada memang ular ya. Ya sudah nggak apa-apa. Darahnya. Memang dokter membenarkan hal itu. Ada fatwa dari dokter kesehatan bahwa ini satu-satunya obat, itu dibolehkan. Ya mudah-mudahan kita dimudahkan di dalam proses mencari kesembuhan bagi yang sakit. Hingga kadang obat yang ringan dan hati gembira itu adalah kesembuhan yang nyata, gitu kan. Seperti ayahnya Nabi Yusuf itu. Ayah Nabi Yusuf kan buta, tapi ketika tahu Nabi Yusuf hidup, bajunya dikirimkan, terus diusap ke wajahnya, kemudian bisa melihat. Karena hati yang gembira dan obat yang sederhana itu adalah proses penyembuhan yang nyata. Gitu. Ada lagi? Sebenarnya sudah cukup deh Pak. Cukup ya. Pertemuan Ramadan ini mudah-mudahan masih istiqomah Ramadan puasa. Ini puasa gimana? Anda puasa? Puasa? Nggih, puasa. Puasa. Itu aja lemes gitu. Macam lemes. Siang, Pak. Jam-jam rawan. Ya. Itu ya pertemuan kita hari ini. Mudah-mudahan bisa kita sambung di pertemuan berikutnya. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak.